bisa gitu kan, habis itu kerja lu banyak jadi bisa 10 M. Dari gue disuruh meres Reja. Anjir, berarti ini Ada semua cek. Gak ada yang ngajarin ngecek. Walah Kim kok cek ngedabrus. Kapan gua ngajarin lu? Lu sendiri yang mau. Oh gini ya, masa dia cuma bayar aku, Dok? Dia itu cuma bayar aku 25 juta, Dok. Cuma bayar aku 25 juta gitu. Ternyata dia mau kasih Nikita 4 miliar. Harga aku ternyata cuma 25 juta. Ya apa sih? Lu sendiri. Yang ini lu sendiri yang mau merz. Jadi kenapa Doktif yang ngajarin? Ini orang gila lu mah, emang sakit itu ya padaan ya, heran Doktif itu. Udah lengkap semua. Udah ya Doktif blok elu ya Kim, Doktif blok elu. Lu udah mau cari masalah kan? Lu sekarang yang nge-backup elu dulu udah ngelepeh. Cuy gitu ya. Doktif udah tahu semua. Ternyata semua itu bohong. Mamski cerita, TM Waroka cerita semua. Kamu sok kenal tuh dulu ngaku-ngaku sama si Vanessa Angel almarhumah kan? Ternyata zong gitu. Ya kan tuh, tanya tuh sama Mamski. Doktif udah tahu semua ceritanya. Ternyata kamu tuh emang suka nemplok sana nemplok sini, suka numpang pansos yang mana yang bisa ngasilin duit kan gitu kan. Nah, cuma terfitnah iya, difitnah-fitnah. No yang fitnah no, yang sekarang udah masuk. Ya, yang udah masuk sekarang itu, yang tukang menyebarkan fitnah. Ini pun difitnah habis-habisan. Kena kau dengan doaku kan? Pengikutnya aku doakan lagi biar kena semuanya, ya. Pengikutnya aku doakan biar kena sekalian. Masuk sana ke dalam neraka sekalian. Mau, ayo tadi dalam doa. Dibilangnya bunda makan dari belas kasihan. Masih aja mulutnya fitnah orang. Nah, tinggal lagi Oki. Ya, dokter Oki ini akan dibela nggak sama Nikita Mirjani? Pilihannya dua. Kalau dia pasang badan untuk Oki, artinya Oki ini namanya kemasuk. Aneh juga kalau dia gak ditersangkakan. Tapi kalau Nikita Mirjani pasang badan untuk dokter Oki, menurut gue, dia akan lebih dalam lagi vonisnya gitu loh. Ya, ini saran gue aja buat Nikita Mirjani. Semoga lu bongkar itu semuanya ya. Siapa yang terlibat, siapa yang menyarankan, bahkan siapa yang ya gitulah ya. Kalian info dong guys, cari duit 100 miliar di mana ya? Gimana Pal? Malu nggak sama videonya barusan? Malu dong. Info dong guys, di mana mencari uang 100 miliar? By the way, Nona Val udah tahu belum informasi bahwasannya Nikita Mirjani dan Ismail Marzuki melalui pengacaranya sudah memberikan mandat kepada pengacaranya untuk mencabut perkara perdata gugatan Wan Prestasi. Udah pada nonton belum? Palnya udah nonton ini belum? Padahal nih ya, kalau misalnya gugatan Wan Prestasinya itu dilanjutkan dan Nikita Mirjani memenangkan Wan Prestasi itu, mau nggak mau si tergugat ini akan memberikan nilai sengketa yang disengketakan gitu loh, 4 miliar kan. Kemudian biaya ganti rugi sebesar 100 miliar. Tapi tiba-tiba 14 Juli kemarin pengacara menginformasikan bahwasanya kliennya memberikan amanat untuk mencabut gugatan Wan Prestasi. Padahal publik ini masih ingat banget. Bang Fahmi ini mengatakan kepada publik, Nikita Mirjani menyampaikan, sudah saatnya Bang, kita mengajukan Wan Prestasi, kita menggugat Wan Prestasi. Terus sekarang embel-embelnya mau fokus aja di kasus pidananya. itu ngedeketin Doktif, dia sendiri yang mau meres ya. Terus dia bilang kalau yang nih tunjukin lagi, dengerin lagi nih ya, kalian baru nonton ya. Nah dengerin nih, ini suaranya siapa? Gue masih proses nego, kan gue minta dia 100, terus timnya dia bilang nanti besok lo baca sendiri chatnya, dia mau ngasih gue 10 M. Gue bilang gue nggak mau lah 10 M tutup mulut ya, walaupun gue butuh ya nih, tapi gue tetap nggak mau. Besok lo baca sendiri. Percaya?
Jadi si Kim tuh bilang kalau si Ratu Flexing ini mau ngasih dia 10M. Percaya? Orang 5M aja dinego jadi 4M, masa dia mau ngasih Kim 10M? Itu aja udah ngibul. Percaya nggak? Itu aja Kim udah ngibul, guys, udah ngibul. Anak ini penuh dengan kibulan, tapi dari pura-pura aja. Oh gitu ya, oh gitu ya, oh gitu ya, gitu kan? Dengerin lagi sekali lagi, tuh lihat, lucu kan ini anak tukang kibul. Bisa-bisa dia ini adalah the next tersangka yang lagi duduk manis menonton persidangan. Sebenarnya perkara eksepsi ini, gue curiganya itu bukan Nikita Mirzani. Karena kalau Nikita Mirzani itu kan jelas dia bilang dia pengen bongkar-bongkaran di persidangan. Harusnya dia nggak ngajuin eksepsi dong. Berarti feeling gue adalah yang menyarankan eksepsi ini justru orang-orang yang akan terseret-seret. Terutama Dr. Oki dan Samira. Yo guys, balik lagi tentunya bersama saya Uki Kevin. Nah ini kita masuk lagi ke segmennya Dr. Reza Gladys ya. Plot twist seorang Kim Hwat yang dulu jadi garda terdepan Doktif buat melawan RG DKK, sekarang pindah haluan menjadi temen RG DKK buat melawan Doktif. Wah, ini orang-orang seperti ini sih menurut aku harus dihindari ya. Kadang kesini, kadang kesana. Orang seperti ini harusnya sih jangan berteman gitu lah guys. Maaf suara aku jadi. Nah ini kita lihat seperti apa ya videonya. Waduh, kita lihat tuh. Asik, ada Dr. Reza Gladys. Waduh, mungkin sudah disuap atau gimana gitu ya. Nah, kenapa nggak dilaporin Dr. Reza? Awal kalau emang dizolimi kok malah mau keluar duit per-MM, kocak katanya. Nggak dilaporin. Dari awal yang pertama aku laporin dia. Tapi kalau di kepolisian itu di BAP harus jelasin kronologisnya. Jadi ngeremet nih kemana-mana ya. Kalau misalkan kalian perhatiin di dakwaan persidangan, tuh kalian nanti bisa download nanti ada linknya. Kalian boleh baca, ada nama dia tuh Warawiri. Nah, kenapa nama dia Warawiri? Ya karena emang dia. 2 juta dolar Singapura Sarno ya. Tapi sampai sekarang belum ada kepastian karena katanya belum nerima duit. Jadi masa harus nerima duit dulu baru bisa dia bersalah gitu. Kenapa? Nanti kalau misalkan dia nerima duit dulu, nanti dibilangnya kalau produknya nggak bermasalah, ngapain lo ngasih duit? Nanti digituin lagi gitu. Dan dia juga bawa embel-embel orang yang sekarang ada di dalam. Jadi aku ini adalah salah satu utusannya juga gitu. Jadi buat kalau misalkan kamu nggak top up nih gitu, ya kamu nggak akan aman. What? Dari sementara itu, mereka yang tertawa atas cabutan berkas Wan Prestasi menertawakan pencabutan gugatan seperti sedang tertawa pada pemain catur yang menarik kudanya ke belakang. Padahal, kalau tahu teori permainan, langkah mundur itu kadang justru awal dari skakmat. Waduh. Drama hukum. Waduh. Jahat banget menurut lu, Kim. Hah? Ternyata lu deketin Doktif itu kan ada maksud. Maksud dan tujuan lu menggali informasi dari Doktif, ya, seolah-olah Doktif nyuruh lu buat meres Ono, ya, buat meres DRG gitu. Nanti lu kasih tahu gitu ya, buktinya sekarang lu kasih tahu sekarang cetat-cetatnya Doktif sama lu, ya. Lagian kagak cerdas juga tuh si DRG, ya. Kenapa sih bisa percaya sama orang kayak gitu? Udah tahu mulutnya jahanam. Bener. Biasanya orang itu mengerikan. Ya. Ini RG buka suara. Nominal, ya, berdasarkan bayaran, dalih-dalih demi kepentingan masyarakat, Uangnya membela masyarakat. Uangnya bagiin ke masyarakat harus cairnya. Uang hasil MERAS-nya coba bagiin ke masyarakat. Tuh, gendut banget ATM-nya, ih, ya ampun, ngeri. Benerin yuk kliniknya yuk, ayo. Kan udah dibeliin jam. Oh iya, udah dibeliin jam. Jamnya bagus. Mana sih modusnya nih si mafia ini bekerja? Jadi modusnya ini ya, dia beli produk, terus dia obrak-abrik tuh isinya, nggak tahu diisinya air apa kali ya. Jadi hilang semuanya presentasinya. Waduh, guys. Gimana guys menurut kalian guys? Mafia katanya guys ya. Menurut Dr. Reza Gladys, Nikita Mirzani adalah mafia ya. Terus dia cek lab. Nah kan di cek lab juga itu harus ada saksi, harus dari brandnya. Kan bisa aja diganti apa segala macam. Terus begitu dia up kan
Brand mana yang nggak takut nama baiknya tercemar? Otomatis semua panik kan? Otomatis semua pengen mendekati gitu kan, pengen cari aman. Nah disitulah pemerasannya beraksi. Sama kayak waktu aku lagi lemah tuh ya, diintimidasi, dikirim voice note, minta maaf kepada masyarakat, terima kasih kepada dokter, harus validasi ya. Kalian nggak pernah lihat aku lemes begini kan? Nah kan Cistiamin aku bagus kan. Terus udah gitu kata suami aku, "Dok kenapa nggak direview?" Terus kata dia, "Iya nih Cistiamin kamu bagus," katanya. Bla 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 bla. "Iya review dong dok, Wani Piro," gitu dia bilang. Nah pada saat itu kita pikir bercanda, karena kan normalnya nggak mungkin ya dokter melakukan hal tersebut, nah kan? Tapi ternyata beneran. Ya ampun, padahal tahu gitu bilang di awal nggak usah belok kanan, belok kiri, naik ke atas, naik turun, udah. Gue minta duit sekian, nih mau direview nggak? Selesai, nggak perlu membela masyarakat. Giliran produknya nggak ada celah, susah dicari, ditanya Wani Piro. Nah gitu Samira, kalau mengatasnamakan masyarakat nggak dibayar ya enak di review, dikasih tahu oh ini rasanya ini. Kalau kurang enak pasti aku tegur, oh ini misalnya kurang asin, kemasannya kurang higienis gitu. Jangan mengatasnamakan masyarakat, ada rate ya. Dokter influencer. Waduh, itu dia guys beberapa info terkait Doktif ya, yang Dr. Reza Gladys mengatakan bahwa Doktif itu melakukan pemerasan juga gitu ya, tadi bilangnya gitu guys, bersama MM Nikita Mirzani ya, Wani Piro katanya gitu guys. Waduh, apakah ucapan dari Dr. Reza Gladys dan ini yang terakhir adalah Fitri Salhuteru, apakah benar guys? Pendapat kalian gimana? Kalian tim mana nih? Antara Dr. Reza Gladys, Nikita Mirzani, atau Doktif, atau Fitri Salhuteru ya? Mungkin kalian punya pendapat, bisa tulis di kolom komentar seperti biasa. Terima kasih sudah hadir dan kita akan bertemu lagi di video selanjutnya. See you guys.